Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pada minggu ini, saudara, yaitu dampak baik kesehatan mental. Saudara-saudara, memang kita sudah mengikuti akan tema-tema yang diberikan oleh Sinode Badan Pekerja Pusat dari Gereja Bethel Indonesia. Jadi pada bulan ini itu adalah dampak baik kesehatan mental. Karena ini sangat perlu, saudara ya. Karena dalam kehidupan ini kita bergulat dengan banyak masalah. Dan kalau orang tidak sehat mental itu berbahaya. Dan subtemanya adalah mengalahkan monster-monster pribadi. Saudara-saudara, monster itu seperti apa ya? Nah, saudara-saudara, kalau di film-film itu ada gambaran monster. Nah, coba saudara lihat, menakutkan bukan? Mau bilang orang bukan, mau bilang binatang bukan, enggak tahu apa. Ya, menakutkan. Ini digambarkan monster, artinya sesuatu yang menakutkan dalam hidup manusia. Kalau di dalam film-film itu ya, itu biasa monster-monster seperti begini itu menghancurkan, membunuh, membinasakan. Ya saya juga cuman sekilas saja nonton ya di televisi. Saya tidak suka nonton-nonton yang begini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kira-kira gambaran monster yang seringkali kita tidak sadari itu ada di dalam hidup kita. Ada di dalam jiwa kita. Bahkan ada di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi monster-monster ini menggambarkan sesuatu yang tanpa kita sadari. Yang sebenarnya itu mencelakakan kita. Tapi kita tidak sadari. Kita berpikir bahwa itu hal yang biasa-biasa saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan ajak kita membaca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, ya, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini adalah merupakan kerinduan, doa dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dia menyampaikan doa ini untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus itu tahu persis bahwa Allah yang dia percayai adalah satu pribadi yang bukan saja peduli atau memelihara rohani kita saja. Bukan hanya rohani, dia juga peduli dengan segala aspek kehidupan umat Tuhan. Ya, dalam segala segi, dalam segala aspek, termasuk jiwa dan tubuh. Saudara-saudara, manusia itu terdiri dari 3 elemen. Tubuh yang saudara bisa lihat sendiri, saya bisa lihat tubuh kita, saya bisa lihat tubuh saudara. Ya, ini bagian paling luar. Tubuh jiwa. Jiwa itu sulit mau digambarkan, tetapi itu ada. Dan menurut saya mendengar, ya ini ya gambarnya. Saya mendengar dari seorang dokter neuroscience, ya dia ahli saraf tapi dia juga menguasai disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu. Nah, saudara, jiwa itu sebenarnya ada di dalam otak manusia. Ya. Jadi kalau berbicara soal mental, itu juga berarti berbicara soal jiwa. Nah, saudara-saudara, jadi tubuh ini yang kita lihat. Tetapi jiwa kita tidak lihat. Otak kita juga kita tidak bisa lihat. Dan di dalam otak juga mau seperti apa kita tidak bisa lihat. Nah, di dalam jiwa kita itu terdiri dari ada 3 bagian lagi, saudara ya, di sini. Pikiran, perasaan, ini ditulis perasaan ya, perasaan dan kehendak.
pikiran, dia mengelola, atau dia bagaimana seorang itu berpikir, berlogika, kemudian dia bisa menilai sesuatu. Dia bisa memahami sesuatu, itu pikiran. Kemudian perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi adalah meresponi apa yang kita pikirkan. Ketika ada sesuatu yang masuk atau terjadi dalam hidup kita, sesuatu masalah, pikiran kita kemudian mulai berlogika, oh ini begini-begini. Perasaan akan meresponi apa yang kita pikirkan. Kemudian kehendak itu akan menjalankan keputusan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh, jiwa, dan tubuh ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan oleh kita, ya. Tubuh, jiwa, dan roh tidak bisa, karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di Tesalonika supaya tubuh, jiwa, dan roh dari jemaat Tuhan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Itu berarti bukan hanya tubuh yang penting, tetapi jiwa juga penting. Roh juga penting, tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau tubuh, jiwa, roh itu terpelihara, maka seseorang atau umat Tuhan, orang-orang percaya akan bisa secara maksimal menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab tubuh, jiwa, dan roh itu saling berkaitan. Saudara, coba saudara sakit. Saudara sakit pasti saudara akan kepikiran. Jangan-jangan ini, jangan-jangan begitu. Pikiran mulai terganggu, jiwa mulai terganggu. Kalau tubuh sakit. Ada orang yang sudah sakit lama, dia sensi sekali ya. Kalau sudah sakit lama, apalagi dia kena stroke, dia cepat nangis. Karena saya cukup lama di bagian saraf di Rumah Sakit Anutapura. Jadi kalau orang yang sudah sakit, sudah kronis, sudah lama, bicara salah sedikit maksudnya baik, tetapi dia sudah tersinggung. Tubuh akan mempengaruhi jiwa. Tetapi jiwa yang sakit juga akan mempengaruhi tubuh. Saudara, coba saudara ada merasa sesuatu ya, terganggu jiwa saudara, mental saudara terganggu. Maka saudara bisa merasakan sakit. Sakit kepala, GERD, ya perut saya ini Kak rasanya seperti apa. Semua bisa terganggu, pusing lah ya. Kenapa? Itu ada saling hubungan. Itu sebabnya ada penyakit yang disebut psikosomatik. Diperiksa oleh dokter, tetapi kayaknya bagus-bagus semua. Sudah diperiksa laboratorium, bagus. Tetapi tidak, saya ini sakit. Kepala saya sakit. Ini perut saya ini gangguan, selalu saja tidak enak. Ternyata tidak apa-apa. Jiwa mempengaruhi tubuh, saling mempengaruhi. Jiwa yang sakit juga akan mempengaruhi roh. Kalau jiwa saudara atau mental saudara terganggu, roh akan terganggu. Mungkin saudara kesal, apa guna masuk-masuk gereja? Saya masuk gereja juga. Itu orang-orang dalam gereja itu juga menyakitkan. Ya, tidak betul itu. Mending saya tidak masuk gereja. Jiwa saudara mulai terganggu. Mulai memikirkan sesuatu, perasaan tidak enak. Kemudian kehendak bekerja. Ya sudah, ambil saja keputusan. Nah, saudara-saudara, itu akan mematikan roh yang ada. Roh yang ada di dalam saudara, itu yang hanya bisa berhubungan dengan Tuhan atau Roh Kudus. Kalau saudara, jiwa saudara sakit, ya terganggu, atau mental saudara terganggu, maka roh bisa mati. Saudara sudah tidak punya keinginan untuk beribadah. Saudara tidak punya keinginan untuk berdoa. Saudara sudah rasanya tidak ada guna itu. Saudara akan jauh dari Tuhan. Tetapi roh juga bisa mempengaruhi jiwa. Ketika saudara mulai bertindak sesuatu untuk mencari Tuhan, roh akan mempengaruhi jiwa. Jiwa jadi semangat kembali. Ketika jiwa semangat,
tubuh jadi semangat lagi. Saudara, tubuh, jiwa, dan roh tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi berbicara soal mental itu tidak dipisahkan berbicara soal jiwa. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan hati? Ya, bagaimana sih membedakan mana itu hati? Hati itu bukan hati liver ya, bukan. Tetapi hati itu berbicara. Hati adalah bagian dari jiwa. Coba ditayangkan lagi yang bulatan. Hati itu adalah bagian dari jiwa. Itu dia di tengah. Hati akan menyimpan semua yang kita pikirkan. Perasaan dia akan simpan di hati. Sebab hati itu adalah tempat penyimpanan dan pengendali jiwa. Saudara bisa paham ya? Jadi hati itu berbicara, hati sebenarnya berbicara hati nurani. Batin kita yang paling dalam itu adalah bagian dari jiwa. Jadi sesuatu yang kita pikirkan, terus menerus kita pikirkan, maka itu akan masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Sebagai tempat penyimpanan dan pengendali jiwa. Kalau sudah masuk di hati, maka sewaktu-waktu dia akan keluar. Sesuatu kalau saudara lagi bahagia, keluarnya bahagia. Tetapi kalau ada hal-hal yang saudara pikirkan, ya saudara simpan, ya sudah masuk di hati, sedikit-sedikit itu akan muncul. Karena sudah tersimpan dan hati merupakan pengendali dari jiwa kita. Dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hati itu ada di dalam jiwa kita. Ibarat jiwa ini itu rumah. Hati itu adalah tempat khusus di mana tempat penyimpanan dan pengendali. Jadi tempat khusus di dalam rumah yang besar. Rumah itu jiwa. Saudara bisa paham ya? Saya mau menjelaskan seperti ini. Saudara, ketika kita merasakan sesuatu, ya, panca indera kita menangkap sesuatu. Panca indera kita, mata kita ya, ada 5 panca indera. Nah yang paling mempengaruhi kita mata dan pendengaran. Misalnya kita menghadapi sesuatu dan itu sangat menyakitkan kita. Misalnya saya menghadapi sesuatu masalah di dalam hidup saya yang tidak menyenangkan. Ada orang yang sudah saya tolong tetapi kemudian dia menjelek-jelekan saya. Padahal sudah saya tolong. Dan saya itu masukkan ke pikiran. Dan saya mulai timbul sakit hati. Mulai rasa marah. Itu tersimpan. Bukan main ini orang tidak ada perasaan ya. Saya sudah tolong dia. Ini kan pikiran sudah jalan. Kemainin tahu diri ini orang ini. Kita sudah tolong dia tetapi kok dia jelek-jelekan saya di belakang. Itu namanya orang tidak tahu berterima kasih. Perasaan sudah mulai terganggu. Perasaan sudah mulai jengkel. Sudah mulai ada kemarahan. Dan kehendak akan membalas dendam. Apa itu yang boleh kita sebutkan? Itu adalah monster. Sebab itu monster itu digambarkan seperti ini saudara ya. Gambarannya. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang masuk dalam pikiran kita. Karena kita disakiti atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup kita. Nah, ini ada monster ketakutan. Mungkin kita juga takut. Aduh jangan-jangan saya begini. Itu monster. Bikin jiwa kita terganggu. Kekhawatiran, kemarahan, cemburu, kepahitan. Wah ini depresi ini sudah berat saudara ya. Stres membuat kita stres. Aduh kenapa begitu ya. Ini masalah tiap hari yang kita alami. Kedengkian, kecemasan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini merupakan monster. Yang selalu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau ada anak-anak muda. Misalnya ya dia sudah punya pacar. Kemudian dia lihat pacarnya ada berjalan dengan orang lain. Mulai dia pikirannya mulai jalan. Aduh bukan main ya. Tidak dipercaya kok ngana Mulai itu perasaan mulai ya. Perasaan berperan karena sudah berpikir. Dan kemudian nanti ngana. Itu mulai masuk monster
Dan itu akan mengganggu mental kita, jiwa kita, dan juga tubuh kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membicarakan, ya, memberikan contoh di dalam Alkitab. Kain dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai yang kelima. Saya tidak bisa baca ini. Di sini dikatakan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Saudara-saudara, jadi ini kakak beradik mempersembahkan korban. Jadi ditulis oleh firman Tuhan, Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan, artinya tidak diterima. Bukannya dia bertanya sama Tuhan, dia marah sama Habel adiknya. Dia jadi cemburu, ya, panas hatinya, mukanya muram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena persembahan tidak diterima, maka mulai monster kemarahan itu masuk dalam pikirannya, bahkan sampai ke hatinya. Karena tentunya dia bilang, aduh bukan main, kenapa setiap saya kasih persembahan kok Tuhan tidak terima. Itu sampai ke hatinya, saudara, sehingga hatinya menjadi panas. Dia cemburu kepada adiknya. Apa yang dilakukan, saudara? Yang dilakukan adalah dia membunuh adiknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam ayat 4, coba Kejadian 4 ayat 4 tadi. Seterusnya coba ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Jadi waktu Kain itu sudah panas, sudah sangat mendidih hatinya, firman Tuhan datang kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Kain. Kenapa ngana panas hati? Kenapa muram mukamu? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan. Tetapi Kain tetap berkeras. Kehendak hatinya akan membalas dendam. Karena dia cemburu kepada adiknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius 15 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan banyak lagi, saudara. Jadi kalau sesuatu yang kita pikirkan terus kita renungkan. Dan kita merasa sudah yakin dengan itu akan masuk tersimpan di dalam hati. Sewaktu-waktu dia akan muncul kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, itu akan timbul terus. Dan monster itu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil contoh lagi Saul. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 9. Saudara, Samuel ini iri kepada Daud, ya. Karena di dalam ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18. Ya. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Kemudian dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, ini yang bikin panas hati, cemburu sama Saul. Dan perempuan itu menari-nari dan menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan itu sangat menyakitkan hati Saul. Masa bisa dia dikalahkan dengan anak sepanggal, orang sini bilang, orang Manado bilang, masih model begitu, sudah bisa dia yang sudah lebih populer dari saya, ya.
Masa anak yang masih muda ini yang tidak tahu perang sebenarnya kok bisa mengalahkan saya? Nyanyian perempuan-perempuan itu sangat menusuk hatinya. Dan dia menjadi sakit hati dan akhirnya dia cemburu, dia benci sama Daud. Dan firman Tuhan menceritakan dia kejar-kejar Daud untuk dibunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dipelihara terus. Dia selalu bertekad untuk membunuh Daud. Padahal Daud tidak salah. Saudara-saudara, bukankah seringkali kecemburuan, iri hati yang kita tidak bisa kalahkan, kita selalu simpan dalam pikiran. Itu akan masuk terus tertanam di dalam hati kita. Ingat, hati itu adalah ruang tempat penyimpanan dan pengendali jiwa kita. Kalau itu kita simpan, itu akan keluar terus. Bahkan monster itu, monster kemarahan, monster iri hati, kecemburuan akan semakin besar dan akan sulit untuk kita kalahkan. Sehingga kita akhirnya bertindak yang sudah tidak logis lagi. Kita akan merusak diri kita sendiri, bahkan merusak orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian contoh ketiga, yang terakhir ya saudara, contoh. Yudas Iskariot. Apa monster yang menguasai hatinya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang sangat dipercaya sebenarnya oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi bendahara. Orang kalau diangkat jadi bendahara berarti itu orangnya dipercaya. Ya, Yesus mengangkat dia jadi bendahara. Tetapi ternyata Yudas ini orang yang mata duitan. Orang yang serakah. Orientasinya hanyalah uang, uang dan uang. Ketika ada seorang perempuan yang memecahkan buli-buli minyak narwastu dan kemudian membasuh kaki Yesus dan dia siram dengan minyak narwastu dan dia menyeka dengan rambutnya, maka sok suci Yudas. Sayang ini ya, ini kalau dijual ini minyak narwastu ini mahal loh harganya. Nanti kan uangnya itu dikasih, dibagi-bagi sama orang-orang miskin. Padahal dia itu mata duitan. Dia pikir kalau itu dijual, masuk di kas, dia mau pakai itu uang di kas. Kan bisa begitu. Dan memang begitu, dia suka pakai uang yang ada di kas bendahara. Itu firman Tuhan mencatat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orientasinya hanya ke uang. Dia adalah orang yang mata duitan, tamak akan uang. Itu berlangsung terus. Akhirnya apa saudara? Dia menjual Yesus. Sebenarnya inisiatif itu bukan dari imam-imam kepala Farisi, tetapi inisiatif dari diri dia sendiri. Coba kita baca Matius 26 ayat 14 sampai 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara, keserakahan jadi monster. Ya, itu tersimpan di dalam hatinya. Bagaimana caranya supaya dia bisa dapat uang banyak dan dia bisa korbankan Yesus, gurunya sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Monster-monster yang seringkali kita tidak sadari. Kita menyimpan sesuatu yang tidak baik. Ya, di dalam pikiran kita, perasaan kita, itu akan tersimpan di hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat akibat dari Kain. Di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, Kain yang sudah membunuh Habel. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala, salah saya, Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Kemudian manusia 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, ini kata-kata Tuhan kepada Kain. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya
untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Lanjut. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara-saudara, selalu ada akibat, ya, dari kita memelihara atau tidak bisa mengalahkan monster yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sebab itu saudara-saudara, subtemanya mengalahkan monster-monster pribadi. Saudara, hati-hati kalau kita tidak bisa kalahkan itu. Sebab itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah saudara, kita lihat apa yang terjadi pada Saul. Karena monsternya itu dia tidak bisa hilangkan, dia tidak bisa kalahkan. Dia akan terus pelihara. Dan apa yang terjadi, apa yang firman Tuhan katakan, 2 Samuel 31 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Dia mau bunuh diri saudara. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Terus ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Bukan cuma dia bunuh diri, tetapi pengikutnya juga bunuh diri. Ada korban lain akibat perbuatan Saul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot bagaimana? Firman Tuhan berkata dia gantung diri. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, saudara bisa baca. Di situ dikatakan, ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu akibat monster yang dia simpan. Dan kemudian itu menghancurkan dirinya sendiri. Sayang, salah satu murid Kristus yang tidak masuk surga itu Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Karena saudara dan saya tidak pernah terluput dari monster-monster itu. Mungkin dalam rumah tangga antara suami istri, orang tua dengan anak, ada menyimpan sesuatu. Monster yang saudara tidak sadari. Hati-hati saudara. Mungkin antara pertemanan dan lain sebagainya. Ada monster-monster yang saudara pun tidak sadari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Saudara-saudara, kenapa di sini tidak dikatakan jagalah pikiranmu? Ya. Tetapi jaga hatimu, sebab hati adalah ruangan khusus di dalam jiwa, tempat penyimpanan dan pengendali dari jiwa. Sekalipun itu banyak hal-hal yang menyakitkan kita, masalah-masalah yang masuk lewat panca indera ke dalam pikiran kita, dalam perasaan, kehendak kita. Tetapi kalau hati kita, ya, hati kita jaga. Nanti kita akan melihat bagaimana menjaga hati. Kalau hati kita jaga, maka hati itulah yang akan menolak. Kita boleh. Ya, kita bisa rasa sedih, kita bisa rasa senang, kita bisa cemburu, kita bisa iri hati. Oleh karena masalah-masalah yang terjadi, orang menyakitkan kita, ya, siapapun itu. Tetapi kalau itu kita pikirkan dan itu sudah masuk di dalam hati kita, itu berbahaya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Tayangkan kembali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hati akan terpancar kehidupan yang baik. Tetapi kalau tidak menjaga hati, yang keluar bukan kehidupan tetapi kehancuran dan kematian, kepahitan. Saudara-saudara, banyak contoh. Orang yang menyimpan di dalam hati sesuatu yang tidak baik, satu saat dia akan meletus. Sama seperti gunung. Gunung, kalau saya ke Manado, saya suka pesiar ke kaki Gunung Lokon, saudara, yang kalau dari Manado. Orang-orang dari Manado, saudara-saudara dari Manado. Gunung Lokon bagus sekali ya, indah. Tapi tidak tahukah saudara,
Sewaktu-waktu dia suka meledak. Pas kawasan yang dibuat resort itu untuk penginapan, untuk makan-makan itu bagus. Tetapi di sebelahnya ada kawah dan Gunung Lokon itu sering meletus, saudara ya. Jadi sewaktu-waktu di dalamnya itu ada gerakan-gerakan tekanan ya yang mau keluar. Sekalipun kelihatan indah, tetapi ada gerakan-gerakan tekanan-tekanan dan satu saat dia meletus, dia akan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Seperti itulah hati kita. Kalau kita menyimpan sesuatu, satu saat dia akan meledak. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Nah sekarang, bagaimana kita menjaga hati agar monster pribadi itu bisa dikalahkan? Hal yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan, sadari bahwa serangan monster itu dimulai dari pikiran kita sendiri. Dari panca indera itu akan masuk lewat dari pikiran kita, itu adalah tempat masuk ya segala sesuatu yang terjadi. Melalui panca indera dan masuk di pikiran kita, itu akan diolah oleh pikiran. Dan kemudian itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan kemudian kita akan meresponi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu, mari cepat kita sadari itu. Jangan sampai itu masuk di hati kita. Ini saudara ya. Sadari bahwa serangan monster dimulai dari pikiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jagalah hatimu. Saudara-saudara, kita memang tidak bisa mencegah monster-monster itu masuk melalui pikiran kita. Setiap hari ada banyak hal yang akan kita hadapi. Yang memungkinkan monster-monster itu, kemarahan, kedengkian, kecemburuan, ketakutan, kecemasan, dan segala macam yang tidak baik itu akan masuk melalui pikiran kita. Karena pikiran kita merupakan pertempuran di dalam diri kita. Pikiran kita tempat pertempuran. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan katakan? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka pikiran-pikiran yang masuk itu, ya, kita akan bisa kalahkan. Kita tawan dia. Jangan itu berkembang, ya, lebih besar lagi. Selalu kita renungkan, selalu kita ingat. Kita harus bisa melawan hal-hal itu. Kita tawan dan menaklukkan di bawah kekuasaan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa tolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikiran itu harus ditawan dan diarahkan kepada Kristus, ya. Karena seringkali juga pikiran-pikiran kita terjadi, ya, itu akan berkembang karena keangkuhan, karena kesombongan, gengsi kita. Karena belum tahu saya. Karena ada kesombongan sehingga kita tidak bisa mengalah, kita tidak bisa rendah hati. Sehingga itu kita akan piara terus karena ada kesombongan. Kita mau bermaksud selalu untuk melawan itu. Saya menyadari hal itu, saudara. Kalau kita ada kerendahan hati, kita berserah kepada Tuhan, kita akan bilang, sudah, biarlah orang mau bilang apa, yang penting Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, kita akan melawan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Bagaimana kita menjaga hati kita dari monster-monster pribadi, supaya monster itu bisa dikalahkan. Sadari, serangan monster dimulai dari pikiran. Ya, pasti saudara bisa, siapa tahu keluar ini terus ada kemudian teman yang mengejek itu terus masuk panas hati. Aduh, monster sudah masuk. Ya. Hal yang kedua, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara ingat, firman Tuhan itu penting. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Banyak hal akan masuk dalam pikiran kita, tetapi mari semua yang baik itu yang kita pikirkan. Itulah sebabnya saya tahu juga, saya ini masih manusia. Biar saya pendeta, biar saya gembala, bukan berarti saya terluput dari hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya saya selalu mengingat ayat ini. Kalau saya sudah masuk lagi hal-hal yang tidak baik, saya sampai hafal ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Agar Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera akan bekerja di dalam hati, yang paling dalam hati. Kalau damai sejahtera sudah ada, hal-hal yang masuk, udahlah, pusing amat, biarkan saja. Semuanya akan hilang. Monster itu dikalahkan. Itulah sebabnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mengucap syukur dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu. Bukan kita mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan, oh ada masalah saya. Bukan seperti itu, tetapi yang dimaksudkan adalah mengucap syukur dalam situasi apapun. Ucapan syukur dapat menjaga hati kita supaya tetap terarah pada kebaikan Tuhan. Saudara, kalau hati kita terarah pada kebaikan Tuhan, orang mau bilang apa, saudara? Ya, orang mau jahatin kita, mau ngomong apa, tetapi kalau hati kita tertuju pada kebaikan Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, sebab saya tidak seperti dia. Terima kasih sebab Tuhan berikan kekuatan. Engkau sudah berikan berkat. Jadi terfokus atau terarah pada kebaikan Tuhan saja. Itu akan bisa mencegah kita, ya, untuk bisa menghalangi masuknya monster-monster itu. Sekalipun monster itu masuk, tetapi itu dikalahkan dengan ucapan syukur kita. Sebab kita mengarahkan pandangan kita pada kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang yang tidak tahu bersyukur, maka bisa timbul sifat ambisi yang berlebihan. Ketika dia mengingini sesuatu, maka itu akan mendorong dia untuk memaksakan kehendaknya untuk dia bisa capai itu. Orang yang tidak tahu mengucap syukur, maka kalau ada yang dia mau, dia akan berusaha untuk mendapatkan dengan cara apapun. Dia bisa mengambil jalan pintas, dia bisa menghalalkan segala cara. Sebab dia menginginkan sesuatu. Saudara-saudara, ini ada banyak anak-anak muda. Biasanya waktu saya masih muda dulu, masih kuliah. Biasanya ada teman yang laki-laki bilang begini, dorang bercerita. Kalau anak jago, cok anak itu tuh cewek sana. Susah dia. Coba siapa yang berani itu. Dia mau kasih tunjuk dia punya jago. Jadi dia berusaha dengan cara bagaimanapun juga. Mau menunjukkan kehebatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia bisa menghalalkan segala cara. Dia juga bisa memfitnah orang. Supaya dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan. Dia bisa memfitnah, dia bisa menjelekkan orang, dia bisa menjatuhkan orang. Demi untuk mencapai sesuatu. Kalau ingin mengejar jabatan yang lebih tinggi, dia bisa jatuhkan temannya sendiri. Saudara-saudara, kalau dia ingin cepat kaya, oh orang temannya sudah kaya, kenapa saya belum?
akhirnya dia mengambil jalan pintas korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal terjadi seperti ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, bila firman Tuhan ini membawa kita untuk kita sadari bahwa monster-monster itu berbahaya. Berbahaya untuk diri kita sendiri dan berbahaya juga bagi orang lain. Kita akan dikuasai dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut. Maut itu berbicara penderitaan. Bukan saja penderitaan di dunia, tetapi penderitaan ketika kita tinggalkan dunia ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita. Sadar bahwa monster-monster itu akan masuk lewat pikiran kita. Mari kita juga mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Dan dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur kita bisa menjaga hati kita untuk tetap terarah pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih jauh lagi dalam hati saudara untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan.